Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak kita melihat lingkungan sekitar yang kotor, penuh sampah, atau bahkan rusak karena ulah manusia? Padahal dalam Islam, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian, wala tufsidu fil ardi, janganlah kalian, kata Allah, merusak muka bumi ini. Menjaga lingkungan itu bukan sekedar pilihan, tapi bagian daripada tanggung jawab kita sebagai manusia. Karena eh, kita sebagai manusia ini sebagai khalifah, diciptakan sebagai khalifah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Kufron, dan pada kali ini kita akan membahas tentang etika lingkungan dalam Islam. Manusia sebagai khalifah. Dalam Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi, yaitu sebagai pemimpin dan juga penjaga alam. Artinya, manusia di muka bumi ini memiliki tugas penting atau memiliki tanggung jawab. Yang pertama, menjaga keseimbangan alam. Yang kedua, merawat lingkungan. Dan yang ketiga, tidak merusaknya. Jika kita tidak bisa merawat, ya minimal kita tidak merusaknya. Lingkungan bukan hanya untuk dimanfaatkan, tetapi juga untuk harus dijaga. Larangan merusak lingkungan. Islam dengan tegas melarang perbuatan merusak bumi. Kerusakan yang terjadi di darat maupun di laut seringkali disebabkan oleh aidin nas, bima kasabat aidin nas. Perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri yang membuat daratan dan juga lautan itu rusak. Ini menunjukkan bahwa tindakan kita memiliki dampak besar terhadap lingkungan. Ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, tidak merusak. La tufsidu fil ardi. Tidak melakukan tindakan yang merusak alam seperti pencemaran atau penebangan liar. Seperti contoh kemarin di Sumatera. Penembangan itu bisa menimbulkan dampak yang sangat dahsyat. Banjir lah di mana-mana. Bahkan itu banjirnya beberapa lama, bahkan kita tidak yang berusaha tidak bisa usaha, kita mencari nafkah pun tidak bisa karena disebabkan banjir. Itu karena penebangan. Karena ketika kita menebang, itu akan menjadikan konsekuensi mudahnya banjir. Seperti di Sumatera kemarin. Yang kedua adalah menjaga kebersihan. Kebersihan adalah bagian daripada iman. At-tuhuru syatrul iman atau an-nazafatu minal iman. Sehingga menjaga lingkungan tetap bersih adalah suatu kewajiban. Yang ketiga, menggunakan sumber daya secara bijak, tidak boros dan juga tidak berlebihan dalam menggunakan air, energi dan juga lainnya. Yang keempat, melestarikan alam, menjaga menjaga hewan dan juga menjaga ekosistem agar tetap seimbang. Contoh nyatanya sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik. Kan pemerintah sudah menjalankan di beberapa daerah, atau Indomaret dan juga Alfamaret itu sudah menjalankan beberapa kebijakan seperti tidak adanya penggunaan plastik. Dan juga kehidupan sehari-hari, contohnya adalah menghemat air dan juga listrik. Menghemat air seperti apa? Ketika kita sedang berwudu, atau ketika sedang kita mandi, kita tidak boleh menghambur-hamburkan, secukupnya saja air kita pakai. Yang keempat, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar seperti kerja bakti dan yang lain-lainnya. Lalu dampak ketika kita tidak bisa menjaga lingkungan itu adalah akan terjadi bencana, kualitas hidup menurun, dan juga kerusakan akan semakin luas. Jadi kesimpulannya, etika lingkungan dalam Islam menekankan bahwa manusia adalah penjaga bumi. Karena sebagai khalifah, bukan perusak. Kita harus apa? Menjaga kebersihan, menggunakan sumber daya dengan bijak, dan melestarikan alam. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak pada masa depan. Semoga kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.